Berbagai media dakwah yang digunakan, yaitu gamelan, gending, tembang, wayang, grebek, suluk, tata kota, selamatan, kenduri, dan upacara tradisional. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga kerap memakai nama samaran, seperti Ki Dalang, karena kemampuan beliau dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Warisan seni dan budaya yang diciptakan Sunan Kalijaga tentu digunakan sebagai sarana dan media dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Peran beliau sebagai seorang pendidik dan pengajar agama di tengah masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha yang sangat dominan dan strategis mengingat banyak orang mauk Islam dan pada akhirnya menjadi murid beliau dari kalangan terbawah hingga bangsawan kerajaan. Banyak peran lain yang belum tergali yang menunjukkan betapa beliau kaya akan konsep ajaran hidup yang berbasis pada pendidikan karakter atau akhlak pada umumnya yang masih relevan untuk diimplementasikan di semua zaman termasuk zaman globalisasi sekarang ini. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit. Tidak hanya sebagai dalang wayang saja, beliau juga menjadi dalang pantun. Apabila ada masyarakat yang ingin mengadakan pertunjukan wayang, maka Sunan Kalijaga tidak memungut uang melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, dan menyebabkan Islam dapat berkembang dengan cepat. Di dalam pertunjukan wayang, lakon yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga tidak hanya mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana, terdapat pula lakon yang digemari oleh masyarakat yaitu Dewa Ruci. Lakon Dewa Ruci ini menjadi bentuk pengembangan dari lakon Nawaruci. Lakon Dewa Ruci ini mengisahkan Bima yang merupakan salah satu Pandawa saat mencari kebenaran melalui bimbingan Begawan Drona hingga Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh wayang seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang telah diselusupi ajaran-ajaran Islam. Dalam menjadi dalang, Sunan Kalijaga memaparkan ajaran tasawuf saat memainkan wayang terutama saat lakon Dewa Ruci. Hal ini menyebabkan masyarakat dari seluruh lapisan menjadi senang. Saat pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang, sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan bentuk tubuh yang tidak mirip dengan manusia. Penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya masyarakat Jawa. Oleh karya itu, kebudayaan dan kesenian merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari masyarakat. Selain lakon Dewa Ruci dan Punakawan, Sunan Kalijaga juga memasukkan ajaran Islam pada tokoh Yudhistira dan Bima. Seperti yang dikisahkan dalam lakon Yudhistira mendapatkan azimat Kalimasada karena tidak mau berperang. Azimat ini berguna untuk melindungi diri sendiri, menjauhkan musuh, dan memelihara stabilitas pemerintahan kerajaan. Jimat Kalisada ini tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Pemanfaatan kebudayaan yang paling sering dipentaskan yaitu lakon Jimat Kalimasada. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut ialah sebagai media dakwah pendidikan latihan rohani dengan menampilkan tokoh-tokoh pewayangan yang menjadi favorit rakyat. Dalam pewayangan ini hampir keseluruhan yang dipentaskan kisahnya tentang tasawuf dan akhlakul karimah. Sebabnya yang dituju adalah pemeluk Buddha atau Hindu, yang keseluruhan ajarannya mengenai kebatinan. Azimat Kalimasada merupakan sebuah teks yang dapat bertahan lama dan merupakan kalimat syahadat. Oleh karena itu, Yudhistira meninggal dalam keadaan Islam. Kalimat Kalimasada berasal dari kalimat syahada yang artinya yang bersaksi. Dalam lakon Bima digambarkan seperti salat. Hal ini disebabkan karena dalam cerita Hindu Bima digambarkan sebagai sosok yang kuat, sedangkan salat merupakan tiang agama yang artinya tanpa salat agama dari seseorang runtuh. Sementara itu, Arjuna dilambangkan sebagai puasa, Nakula, dan Sadewa dilambangkan sebagai zakat dan haji. Berdasarkan pelambangan tersebut, Sunan Kalijaga telah menggambarkan masyarakat Jawa mengenai badan manusia dengan wayang. Hal ini dapat diartikan tradisi wayang kulit yang dipertunjukkan dianggap sama seperti kehidupan. Dalam ajaran Islam Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat seseorang dari luarnya saja. Seni ukir dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir yang berbentuk dedaunan bukan berbentuk manusia dan hewan,
karena sejak para wali mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan diawali atau diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Seni ukir tersebut dapat dijumpai pada guyau alat menggantungkan gamelan, dan pada rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah digubah Sunan Kalijaga agar iramanya sesuai dengan lakon yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan juga digunakan saat acara grebek dan sekaten yang bertujuan untuk mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Selain menggunakan wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga dalam berdakwah juga menggunakan tembang-tembang yang merupakan kebudayaan dan kesenian dari masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menciptakan tembang Macapat dan Danggulo dengan nada yang memiliki toleransi antara melodi Arab dan Jawa. Lagu lain yang diciptakan Sunan Kalijaga adalah Ilir-ilir, Gundul-gundul pacul, Kidung rumeksa ing wengi, Lingsir wengi, Suluk linglung. Dalam tembang Rumekso ing wengi ini melambangkan doa saat malam hari setelah melaksanakan salat tahajud. Doa yang dipanjatkan bertujuan meminta agar senantiasa dihindarkan dari gangguan negatif, serta dalam gaya bahasa sesuai dengan pikiran masyarakat Jawa. Hal yang disampaikan dalam tembang Rumekso ing wengi dapat menusuk hati pembacanya. Tembang ini disusun Sunan Kalijaga dikarenakan masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal dan melafalkan doa berbahasa Arab. Grebek berasal dari kata gumrebek yang artinya riuh atau rame, jika dipahami menjadi keramaian dan berujung perayaan. Hal ini sering dijumpai saat acara grebek terdapat konvoi barisan prajurit yang membawa gunungan disertai dengan iringan gamelan. Sekaten berasal dari kata sekati yang artinya nama dua alat gamelan. Sekaten merupakan bagian dari serangkaian acara grebek yang merupakan gagasan Wali Songo dalam menggabungkan kebudayaan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan grebek dan sekaten merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha. Ide untuk menggabungkan kebudayaan grebek dan sekaten dengan ajaran Islam muncul saat Sunan Kalijaga mencoba menarik masyarakat datang ke masjid dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk menggabungkan unsur kebudayaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa. Lalu menggunakan gamelan dan tari-tarian di lingkungan keraton untuk meramaikan pelaksanaan grebek Maulid. Seperangkat gamelan diletakkan di halaman masjid untuk ditabuh agar menarik perhatian masyarakat. Komplek masjid dihiasi dengan pernak-pernik menarik yang mengundang masyarakat datang ke komplek Masjid Demak. Awalnya masyarakat merasa malu untuk datang, perlahan-lahan mulai berdatangan dengan melewati gapura dan dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya masyarakat akan diajarkan dan dituntun cara berwudu dengan baik. Selain grebek Maulid, terdapat juga grebek Syawal yang diselenggarakan saat Hari Raya Idul Fitri dan grebek besar saat Hari Raya Idul Adha. Saat perayaan grebek dan sekaten juga terdapat gunungan. Gunungan ini dimaknai sebagai lambang kemakmuran dan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Gunungan ini akan dibagikan kepada masyarakat. Penggunaan grebek dan sekaten sebagai media dakwah Islam ini menuai sukses besar dan masyarakat ikut menyukainya. Sunan Bonang yang ketika sedang melakukan perjalanan dakwah dan bertemu dengan Raden Said, akhirnya dengan karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang menunjukkan kemampuan mengubah buah aren menjadi emas. Kemudian Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Raden Said memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya sebagai seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Raden Said sebuah ujian, apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali, sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Sementara Raden Said meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Beliau yang mulai merasa bosan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu.